Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Widya Lestari. Saya mahasiswa fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi kali ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang CTS, Carpal Tunnel Syndrome, atau yang biasa dikenal dengan sindrom terowongan karpal. Terowongan karpal itu apa sih? Jadi terowongan karpal itu suatu terowongan yang berada di bagian tengah pergelangan tangan, tepatnya di bagian sini. Dan terowongan ini dilewati oleh syaraf dan tendon yang mempersyarafi jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis. Dan sisi-sisinya ini terbentuk dari tulang yang keras, sehingga jika terjadi gerakan yang mempersempit terowongan ini, maka akan menekan syaraf yang ada di sini. Lalu CTS itu apa sih? Jadi CTS itu adalah gangguan syaraf pada bagian tengah pergelangan tangan karena tekanan atau penyempitan pada terowongan karpal tadi. Jadi itu menekan syarafnya, makanya syarafnya terjadi gangguan. Lalu apa aja sih yang bisa menyebabkan CTS ini? Jadi ada beberapa sebab yang diketahui bisa mengakibatkan CTS, yaitu trauma karena benturan, lalu karena infeksi, dan karena penggunaan pergelangan tangan secara berlebihan. Tanda dan gejala CTS yang pertama ada kesemutan, lalu mati rasa atau kebas, nyeri, kelemahan, dan kadang bisa terasa panas. Kalau sudah parah biasanya bisa menjalar ke lengan, sampai lengan sini. Untuk kebas, kesemutan, mati rasa, nyeri, dan kelemahan ini biasanya dirasakan di ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis, karena syaraf yang terganggu itu mempersyarafi jari-jari itu tadi. Lalu siapa saja yang bisa terkena CTS? Penyakit ini tidak memandang usia ataupun jenis kelamin, jadi penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Tapi ada beberapa pekerjaan yang beresiko mengakibatkan CTS, yaitu seperti penjahit, pengepak barang, buruh pabrik, lalu juru masak, juru ketik atau juru tulis. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya CTS? Jadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya CTS, yaitu yang pertama, istirahatkan lengan jika merasa lelah atau merasa sudah melakukan aktivitas terlalu lama. Lalu berikan jeda waktu sebagai istirahat saat Anda melakukan pekerjaan dengan melibatkan pergelangan tangan secara berlebihan. Lalu mengatur pola makan yang sehat dan memperbaiki posisi tangan yang benar saat bekerja atau saat beraktivitas. Posisi tangan yang benar itu perlu diperhatikan. Lalu bisa melakukan exercise. Lalu apakah bisa mengobati CTS ini sendiri? Untuk awal-awal mungkin bisa diobati secara mandiri saat Anda merasakan gejala atau tanda yang masih ringan. Yang pertama itu bisa mengistirahatkan lengan secara total ya. Jadi jangan dulu melakukan aktivitas yang berat yang melibatkan lengan atau pergelangan tangan. Lalu kompres dingin di area yang nyeri selama 15 menit di setiap jamnya, tapi ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu pasang bidai di pergelangan tangan agar pergelangan tangan ini stabil, tidak bergerak-gerak. Lalu jangan sampai memijat bagian yang nyeri, karena itu akan memperburuk keadaan. Bagaimana saat kita sudah merasakan gejala, lalu
sudah melakukan penanganan pertama tapi masih terasa nyeri atau malah nyeri semakin buruk, maka harus segera diperiksakan ke dokter atau ke fisioterapi. Mengapa harus ke fisioterapi? Karena fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, dan memulihkan fungsi gerak tubuh. CTS ini kan menyebabkan penderitanya terbatas dalam aktivitas karena fungsi gerak tubuhnya terganggu, dan karena nyeri, keterbatasan gerak juga. Maka fisioterapi ini memiliki intervensi-intervensi atau penanganan yang tepat untuk mengurangi gejala yang timbul akibat CTS dan juga memulihkan fungsi gerak tubuh pasien agar bisa beraktivitas kembali dengan normal. Di masa pandemi seperti ini, fisioterapi juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu seperti promosi atau preventif untuk pencegahan penularan virus corona ini, seperti mensosialisasikan untuk mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, memakai masker, dan lain-lain, dan juga menjaga kesehatan, serta menjaga pola makan. Dan fisioterapi juga bisa memberikan latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah untuk menambah imunitas tubuh agar tidak mudah terserang virus ini. Dan juga ada beberapa fisioterapi yang langsung terjun menangani pasien COVID seperti fisioterapi kardiorespirasi. Lalu juga banyak pasien setelah sembuh dari COVID ini memerlukan tindakan fisioterapi karena setelah sembuh dari COVID, mereka banyak yang pulang menggunakan kursi roda karena kelemahan-kelemahan ototnya. Maka ini juga perlu tindakan fisioterapi. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.